Lalu seberapa besar peluang Anies Baswedan memenangkan pemilu presiden jika berpasangan dengan Susi Pujiastuti sebagai pendampingnya? Untuk membahasnya pemirsa telah bergabung bersama kami ada pakar politik yaitu ada Mas Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Mas Burhanuddin. Sore Tisa, Andrew. Ya Mas, menarik kalau kita lihat pertemuan Anies Baswedan dengan Susi Pujiastuti selaku mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Anies ini kan belum punya calon wakil presiden. Nah kalau seandainya keduanya ini berpasangan, sebesar apa potensi kenaikan elektabilitas Anies? Mengingat Anies saat ini posisinya paling bawah di antara 3 nama. Ya, pertama begini Tisa, sebelum menjawab pertanyaan penting tadi, menurut saya Mas Anies masih dalam proses penjajakan berkaitan dengan cawapres yang bisa diterima oleh ketiga partai yang mengusungnya dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Ini penting saya sebutkan karena bagaimanapun 3 partai tadi kan punya kepentingan subjektif elektoral yang berbeda-beda. Kalau misalnya Anies dan Susi yang dipilih, bisa nggak ketiganya menerima tanpa syarat? Nah, kalau misalnya dilihat respon sementara dari Nasdem maupun PKS, sepertinya ada semacam green light dari kedua partai ini untuk menerima Susi sebagai cawapres Mas Anies. Tetapi kalau misalnya Demokrat tidak menerima, karena bagaimanapun Demokrat punya preferensi, yaitu Mas AHY sebagai cawapresnya Mas Anies, tentu ya pasangan ini harus gigit jari, gagal untuk berlayar ke pelabuhan pemilu 2024 nanti. Tapi lepas daripada itu, kalau dilihat dari sisi elektabilitas Bu Susi, ini relatif cukup lumayan. Jadi kita punya data survei beberapa waktu lalu, mereka yang melirik Bu Susi sebagai cawapres dalam simulasi banyak nama, itu di kisaran 2%. Jadi cukup lumayan. Saya sebut lumayan karena Bu Susi ini kan sudah cukup lama ya, tanda kutip menghilang dari peredaran setelah tidak menjadi menteri lagi. Dan beliau bukan elit partai politik, kemudian juga tidak punya tim sukses, dan belum bekerja secara sistematik, dan tentu masih ada potensi untuk dinaikkan elektabilitasnya, terutama untuk mendukung pemenangan Mas Anies. Jadi kalau dilihat dari sisi itu sebenarnya masih ada peluang buat Bu Susi untuk menaikkan kembali elektabilitasnya, terutama setelah ada kepastian. Karena kalau misalnya belum ada kepastian, beliau kan nggak punya jabatan publik, bukan elit partai, belum juga kerja politik sistematik. Jadi kalau misalnya dapat 2% saja, menurut saya udah cukup lumayan bagus untuk tokoh yang tidak punya atribusi politik apapun. Mas Burhanuddin, kami juga ingin tahu melihat posisi Susi Pujiastuti dari aspek basis elektoral, Mas. Apakah bisa saling melengkapi satu sama lain atau jangan-jangan malah tumpang tindih punya basis pendukung yang sama? Jadi pertama begini ya, kalau dari sisi basis pemilih Bu Susi Pujiastuti itu umumnya kelas menengah atas memang. Jadi umumnya mereka yang tingkat pendidikannya baik ya. Dan itu selaras dengan tingkat kekenalan Bu Susi yang masih terbatas di kelompok middle upper class. Tetapi tingkat kekenalan yang belum maksimal ini justru bisa menjadi berkah kalau misalnya Bu Susi sosialisasi. Sekarang kan sosialisasinya terbatas, terutama mereka yang sebelumnya mengidolakan Bu Susi ya, sewaktu beliau menjadi Menteri Kelautan. Jadi masih banyak yang belum kenal. Dari sisi wilayah, memang tidak spesifik yang memilih Bu Susi itu berasal dari kelompok wilayah tertentu. Dugaan saya karena memang lebih bisa dijelaskan dari faktor pendidikan mereka yang memilih Bu Susi ketimbang faktor wilayah. Beliau memang lahir dan besar di Jawa Barat, di Pangandaran, tetapi orang tuanya, ayahnya kalau nggak salah Haji Ahmad Karlan, maupun ibunya Hajah Suwuh Lasminah, itu berasal dari Jawa Tengah. Jadi ada potensi melengkapi kelemahan Mas Anies, terutama di Jawa Tengah yang masih sangat kurang, terutama dari sisi latar belakang orang tua. Dan saya kira Bu Susi juga pintar berbahasa Jawa, meskipun besar di Pangandaran, Jawa Barat. Tapi kalau menurut Mas Burhan sendiri, Ibu Susi ini apakah kira-kira mau dipinang oleh Anies Baswedan? Karena kan kalau kita lihat kan saat ini semua masih menjadi tanda tanya siapa yang mau jadi bakal calon wakil presiden ya.
Nah, memang itu pertanyaan yang misterius di saya. Ini misteri Tuhan ini, selain jodoh dan kematian. Nah, siapa cawapres Mas Anies? Nah, menurut saya memang kalau dari sisi elektabilitas per hari ini, tentu AHY lebih tinggi elektabilitasnya dibanding Bu Susi. AHY di peringkat keempat ya, di kisaran sekitar 12-13% ya, Bu Susi 2%. Tetapi Mas AHY ini kan sudah cukup optimal tingkat kekenalannya, sekitar 60-70%, dan sudah bekerja cukup intensif ya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, dan selama ini disosialisasikan oleh kader-kader Partai Demokrat. Nah, ibarat pertandingan, Bu Susi ini belum berlari sebenarnya ya, belum start. Nah, sementara Mas AHY sudah lama kan memulai startnya, terutama sejak terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, dan terutama lagi setelah beliau bertanding sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2017. Jadi memang tidak sama startnya, tetapi dari sisi dukungan politik tentu Mas AHY menentukan. Karena kalau misalnya Demokrat menarik diri akibat kecewa kalau misalnya Mas Anies memilih Bu Susi, maka Mas Anies gagal berlayar, kecuali Mas Anies dan Bu Susi mampu mencari partai pengganti kalau misalnya Demokrat ngambek. Nah, sejauh ini kan green light dari Nasdem dan PKS, tapi dua partai ini saja tidak cukup untuk bisa melayarkan Mas Anies dan Bu Susi maju dalam pertarungan elektoral 2024. Jadi kuncinya adalah cawapres yang bisa diterima oleh 3 partai. Nah, masalahnya 3 partai ini kan tidak seluruhnya punya kesepakatan nama yang sama siapa pendamping Mas Anies. Nah, ini misteri tadi yang menurut saya perlu dituntaskan segera, karena Mas Anies sudah dicapreskan sejak Oktober 2022. Jadi menurut saya kalau terlalu lama mengambil keputusan buat Mas Anies, itu juga akan menurunkan semangat ya, atau momentum yang selama ini sudah beliau raih, terutama pasca deklarasi. Mas Burhan, ini kan kalau untuk mitra koalisi sudah punya preferensi pasangan yang diusulkan kepada Anies Baswedan. Tapi kalau untuk calon lain, Mas, karena kita ingat beberapa hari lalu bukan hanya Anies yang mendatangi Bu Susi, tapi juga ada Prabowo Subianto. Mungkin tidak Susi ini jadi rebutan kandidat lainnya, Mas Burhan? Sejauh ini untuk dipinang oleh kandidat yang lain mungkin agak berat ya. Pertama, dari sisi Pak Prabowo membutuhkan calon wakil presiden yang kuat di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, sejauh ini Bu Susi belum cukup kuat di situ. Nah, kemudian dari sisi Mas Ganjar, nama Bu Susi juga tidak disebut, baik dalam 10 nama maupun shortlisting 5 nama. Jadi memang meskipun saya tahu Bu Susi sangat dekat ya dengan Ibu Mega, tetapi per hari ini Bu Susi tidak masuk shortlist 5 nama yang disebut oleh Mbak Puan dalam acara di Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Jadi satu-satunya potensi Bu Susi terbuka peluangnya sebagai cawapres adalah jika Mas Anies itu melirik ke Bu Susi sebagai pendampingnya. Dan menurut saya ada banyak kesamaan memang Mas Anies dan Bu Susi. Satu, sama-sama menteri Pak Jokowi di periode pertama. Kedua, sama-sama punya narasi perubahan. Jangan lupa, Bu Susi ini dianggap tidak dipilih oleh Pak Jokowi di periode kedua karena bersinggungan dengan salah satu menteri kuat di Pak Jokowi ya. Dalam ini adalah Pak Luhut. Jadi dianggap punya narasi perubahan yang mungkin konsisten dengan apa yang selama ini dijual oleh Mas Anies. Dan terakhir ada gimmick ya, ada chemistry ya, ada chemistry antara keduanya. Ketika bertemu, ketika berinteraksi, termasuk kalau kita lihat track record-nya, jangan lupa yang mempromosikan program Kejar Paket C Mas Anies ketika Mas Anies jadi Mendikbud itu adalah bintang iklannya Bu Susi. Jadi Bu Susi dapat ijazah SMA melalui Kejar Paket C itu melalui program Mas Anies. Jadi ada banyak chemistry yang mempertemukan, tapi lagi-lagi satu tantangan ya yang membuat Bu Susi gagal berlayar ya bersama Mas Anies adalah kalau ada salah satu dari partai pendukung Mas Anies yang menarik diri
dari koalisi perubahan kalau Mas Anies memilih Susi. Itu Baik. saya kira yang membuat Susi bisa gagal. Oke, kita tunggu saja apa jawaban dari misteri yang menjadi pertanyaan kita bersama sore hari ini. Terima kasih Mas Burhan atas waktunya sudah bersedia berbincang bersama Sama-sama. kami. Selamat petang. Bisa, sama-sama Andrew. Ya Mas.